Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang sensasi dan persepsi. Perkenalkan, nama saya Dea Laksmita Maharani dengan NIM 8020200214. Yang materi pertama akan dibawakan oleh saya. Saya akan membagikan sedikit tentang materi tentang sensasi dan persepsi. Nah, sebelum itu saya ingin memperlihatkan sebuah gambar nih sama teman-teman. Nah, di samping saya ini ada gambar kan. Nah, pas pertama kali lihat, teman-teman langsung lihat apa? Mungkin ada yang bilang itu gambar kuda, ada yang bilang juga gambar katak. Yang mana sih itu gambar kuda, yang mana sih itu gambar katak? Nah, kalau gambar kuda kan langsung kelihatan gitu ya. Nah, kalau gambar katak tuh yang mana sih? Oh, waktu dibalikan itu kita baru lihat gambar katak yang lagi menusuk sana kan teman-teman. Nah, itu adalah persepsi yang terbentuk dari pengalaman atau experience teman-teman semua, dan itu tidak salah. Oke, karena persepsi setiap orang itu tidak bisa digeneralisasikan, tidak bisa disamakan. Apa yang dalam otak teman-teman, apa yang di dalam pikiran saya juga, itu tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang memaknai A, memaknai B, dan lain-lain. Nah, maka dari itu saya ingin memberikan penjelasan tentang apa itu sensasi dan apa itu persepsi. Nah, sensasi, dalam proses sensasi, rangsangan energi dari lingkungan luar mengubah energi tersebut menjadi energi neural. Sedangkan persepsi adalah proses menafsirkan dan mengatur informasi sensoris sehingga memiliki makna. Simpelnya dari pengertian sensasi itu rangsangan yang kita terima dari panca indera kita. Sedangkan persepsi adalah makna dari rangsangan yang kita terima. Seperti panca indera kita itu kan ada 5 ya teman-teman, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Nah, contohnya seperti mata tadi. Saat kita melihat gambar tadi, kan langsung terbentuk persepsi kita tentang, nah mungkin ada yang bilang itu gambar kuda kan, ada yang bilang itu gambar katak, karena itu terjadi atas pengalaman atau referensi yang teman-teman alami gitu. Selanjutnya, dalam sensasi dan persepsi ada juga dinamakan proses bottom up dan proses top down. Apa itu proses bottom up dan apa itu proses top down? Proses bottom up yaitu dalam proses bottom up, reseptor sensoris mencatat informasi dari lingkungan luar dan mengirimkannya ke otak untuk diinterpretasikan. Dalam proses bottom up ini mencatat informasi dan mencoba untuk memahaminya. Misalnya, teman-teman mempunyai idola yang baru saja mengeluarkan lagu atau single terbaru mereka. Nah, teman-teman pasti kan belum merasa familiar dengan lagu yang tadi dikeluarkan. Maka dari itu kan teman-teman harus mendengarkan dulu lagunya supaya merasa familiar di telinga teman-teman. Nah, disitulah terjadi proses bottom up. Oke, selanjutnya itu ada proses top down. Dalam proses top down dimulai dengan proses kognitif di otak. Dalam proses top down, kita mulai dengan beberapa pengertian tentang apa yang terjadi dari pengalaman kita dan menerapkan itu pada informasi yang masuk dari dunia. Oke, ketika teman-teman ingin merasakan proses top down itu saat teman-teman mendengarkan lagu favorit teman-teman di kepala teman-teman, dan contohnya itu seperti misalnya hari ini tuh adalah hari bahagianya teman-teman. Nah, kemungkinan teman-teman akan menyetel atau memutar lagu sesuai dengan mood yang teman-teman rasakan kan hari ini. Misalnya juga kalau besok itu teman-teman galau, nah pasti kemungkinan juga teman-teman akan menyetel lagu yang sesuai dengan kondisi hati saat itu pada hati teman-teman. Selanjutnya ada reseptor sensoris dan otak. Apa itu reseptor sensoris? Reseptor sensoris adalah sel atau organ yang berfungsi menerima rangsangan atau stimulus. Reseptor sensoris mengambil informasi dari lingkungan luar dan menciptakan arus listrik lokal. Jadi, jika suatu rangsangan sangat kuat, seperti terang matahari, maka neuron akan lebih sering menyala dan memberitahukan otak bahwa cahaya pada hari ini memang benar-benar sangat terang. Nah, teman-teman, organ indera dan reseptor sensoris juga terbagi dalam beberapa kelas utama. Nah, berdasarkan energi yang mereka deteksi. Nah, selanjutnya akan saya bahas di slide berikutnya. Oke, selanjutnya teman-teman, di samping saya ada sebuah
gambar. Nah, di gambar ini sudah terbagi dalam beberapa kelas utama apa saja yang bisa dideteksi oleh organ indera kita. Seperti kan organ indera kita kan ada 5, seperti pada mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit. Nah, yang pertama itu ada mata. Mata mendeteksi cahaya sebagai mendeteksi cahaya dan mempersepsikannya sebagai sebuah penglihatan. Yang kedua, pada telinga. Nah, telinga mempersepsikan getaran sebagai pendengaran. Yang ketiga yaitu ada pada kulit. Nah, kulit mempersepsikan tekanan sebagai sentuhan. Terus yang keempat, pada penciuman. Nah, pada hidung. Nah, hidung mendeteksi sebuah rangsangan kimiawi sebagai penciuman. Nah, yang terakhir itu ada mulut. Pada mulut juga mendeteksi sebuah rangsangan kimiawi sebagai rasa. Oke, selanjutnya itu ada threshold atau ambang batas. Nah, ambang batas ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama, ambang batas absolut, dan yang kedua, ambang batas perbedaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ambang batas absolut. Ambang batas absolut ini adalah jumlah minimal dari energi stimulus yang dapat dideteksi oleh manusia. Nah, contohnya seperti apa sih, teman-teman? Oke, nanti di gambar selanjutnya, di slide selanjutnya akan saya jelaskan contohnya. Oke, teman-teman sudah bisa lihat, ini ada contohnya di sebelah saya, gambarnya. Nah, ditunjukkan pada gambar itu, kalau mata bisa melihat sebuah lilin ketika diletakkan di tengah-tengah kegelapan dengan jarak 20 kaki. Nah, maksudnya itu kita dapat mendeteksi cahaya, kita bisa katakan itu sebuah cahaya walaupun dalam ukuran dalam jarak 20 kaki dari tempat lilin itu berada. Itu dinamakan sebuah pendeteksi seperti tadi dijelaskan pada materi reseptor sensoris, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada pada pendengaran. Nah, pendengaran itu contohnya pada pendengaran ketika teman-teman mendengar sebuah detakan jam ya, pada jarak 30 mil dari tempat jam tersebut berada, teman-teman. Nah, sama halnya juga pada penciuman. Jika kan misalnya kalau penciuman itu ketika kalian di rumah punya 3 kamar. Nah, kalian menyemprotkan parfum yang berbeda-beda ke dalam 3 ruangan ini. Misalnya yang pertama wangi yang sangat harum, wangi yang tidak harum, dan wangi yang sedikit harum. Nah, itu kalian pasti akan dapat membedakan wangi-wangi yang sudah kalian cium tadi. Itulah dibilang hidung mendeteksi sebuah rangsangan kimiawi, teman-teman. Karena parfum itu kan terbuat dari bahan-bahan kimia, teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya itu yang keempat ada perasa. Perasa itu lidah, teman-teman kan. Perasa itu contohnya saat kalian mengambil air dan memasukkan 2 sendok teh garam ke dalamnya dan kalian aduk, kemudian kalian minum, itu pasti akan terasa asin di lidah. Itu dinamakan lidah mendeteksi sebuah rangsangan kimiawi juga, teman-teman, begitu. Dan yang terakhir itu adalah sentuhan. Nah, ketika sentuhan itu misalnya kalian contohnya saat berada di pantai atau sedang duduk-duduk santai di teras rumah dan merasakan sentuhan angin semilir, maksudnya kan pasti akan terkena kulit kalian ya. Seperti itu, teman-teman. Itu dinamakan kulit itu mendeteksi sebuah tekanan. Nah, yang biasa disebut sebagai yang dipersepsikan sebagai sentuhan. Gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah ambang batas perbedaan. Apa sih itu ambang batas perbedaan? Ambang batas perbedaan adalah rangsangan yang diperlukan untuk membedakan satu rangsangan dengan rangsangan yang lainnya. Dan biasanya ambang batas perbedaan ini juga biasa disebut sebagai just noticeable, teman-teman. Nah, contohnya seperti apa sih itu ambang batas perbedaan? Nah, misalnya saat kalian berada dalam kelas dan dalam keadaan yang hening ya, teman-teman, dan ada teman kalian yang memutar
musik dengan cukup kencang. Nah, pasti kalian yang mungkin sedang serius akan merasa terganggu dengan musik yang diputar dengan keras tadi. Nah, saat kalian meminta untuk teman kalian menurunkan volumenya, kan mungkin itu belum terasa ya teman-teman, maksudnya belum ada kayak apa lagi namanya, perbedaan ini kok kayak masih besar aja, belum dikecilin begitu. Nah, tapi kalau misalnya sebaliknya, misalnya pas musiknya mainnya saat diputar itu kecil, pasti akan terasa perbedaannya jika kalian menambahkan volume pada musik yang suaranya kecil tadi. Nah, itulah dinamakan ambang batas perbedaan, teman-teman. Yang terakhir yaitu tentang persepsi subliminal. Apa itu persepsi subliminal? Nah, persepsi subliminal itu mengacu pada pendeteksi informasi di bawah tingkat kesadaran kita. Contohnya, misalnya saat teman-teman sedang menonton film nih, tiba-tiba ditampilkan kayak mungkin teman-teman, seperti endorse begitu, ditampilkan secara cepat sehingga kita sebagai penonton tidak menyadari bahwa ada terkandung pesan di dalam film itu. Misalnya ada iklan Coca-Cola, disuruh membeli popcorn. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tidak menyadari bahwa ada iklan seperti itu. Jadi secara tidak sengaja kita setelah selesai menonton film itu, kita membeli apa yang tadi iklan yang ditayangkan pada film tadi itu, kita tidak sengaja membelinya begitu. Produknya kita tidak sengaja membeli minuman seperti Coca-Cola dan membeli popcorn begitu teman-teman. Jadi secara tidak sengaja juga itu meningkatkan penjualan bagi yang menjual produk tersebut tadi. Begitu teman-teman. Baiklah, mungkin sekian materi dari yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman dan selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori deteksi sinyal. Teori deteksi sinyal sendiri berartian bahwa pengambilan keputusan tentang rangsangan dalam kondisi ketidakpastian. Teori deteksi sinyal sendiri mempunyai dua informasi, yaitu informasi akuisisi dan kriteria, yang terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah informasi akuisisi, di mana kita mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan hal-hal yang ingin kita peroleh. Contohnya seperti kita ingin mengetahui asal-usul daerah tersebut, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ungkapkan karena ketidaktahuan kita tersebut. Ya, dari situ kita mencari informan seperti orang-orang di daerah situ atau tetua desa atau yang tahulah tentang asal-usul tersebut. Nah, dari situ kita akan memperoleh hasil yang sekiranya dapat menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan dari diri kita sendiri. Yang kedua, komponen kriteria adalah dasar untuk membuat penilaian dari informasi yang tersedia. Kalau ini beda, kalau ini tentang seperti halnya kita dikasih tugas, di mana tugas itu mengharuskan kita mencari teori-teori dan data-data yang pasti. Nah, dari situ kan kita dianjurkan untuk ke perpustakaan untuk mencari sebuah jurnal, dan dari jurnal tersebut banyak sekali informasi-informasi yang telah tersedia. Yang ketiga, kriteria adalah penilaian pengambilan keputusan tentang taruhan yang terlibat dalam setiap kemungkinan hasil. Nah, dari sini ini sebenarnya kalau menurut saya ini adalah ambigu, di mana kita mencari sebuah keputusan di mana kita tahu setengah dan orang lain juga setengah. Ya, perbandingannya 50-50, di mana kita menaruhkan sebuah pemikiran kita atau ego kita untuk melakukan hal-hal yang belum kita ketahui dengan taruhan diri kita sendiri, karena kita sudah membandingkan dengan informasi dari orang lain. Yang selanjutnya, menerima rangsangan sensorik. Menerima rangsangan sensorik adalah persepsi rangsangan yang dipengaruhi dari karakteristik rangsangan lingkungan itu sendiri,
Dan ada dua faktor penting dalam mengamati rangsangan sensorik, yaitu perhatian dan kumpulan persepsi. Persepsi sendiri memang menjadi rangsangan yang dipengaruhi oleh banyak karakter rangsangan dari lingkungan itu sendiri. Seperti kita berada di suatu tempat yang belum kita ketahui, tapi di situ kita diharuskan untuk menyesuaikan. Nah, dari situ kita akan mengambil karakteristik orang-orang atau masyarakat tersebut dan lingkungannya, agar kita dapat menyesuaikan dan tidak terlalu bingung apa yang harus kita lakukan saat kita berada di daerah tersebut. Yang kedua adalah dua faktor penting dalam mengamati rangsangan sensorik adalah perhatian dan kumpulan persepsi. Itu seperti sudut pandang di mana perhatian dan kumpulan persepsi satu orang dengan satu orang yang lain pastinya beda, meskipun itu di satu lingkungan. Ya, yang selanjutnya adalah perhatian. Perhatian adalah proses memusatkan kesadaran pada aspek lingkungan yang menyempit. Perhatian selektif adalah proses fokus pada aspek tertentu dari pengalaman sambil mengabaikan orang lain. Jadi gini, di saat kita memperhatikan sesuatu, entah itu manusia ataupun benda, kita tidak akan menghiraukan apapun yang terlewat di antara kita. Seperti halnya ketika kita melihat sesuatu di mana kita ingin mengetahui hasil atau jawaban, kenapa sih lihat sana? Pasti kita akan berpikir dan diam sejenak. Dan dari situ banyak orang yang akan kita abaikan. Contohnya saat kita berbicara dan tiba-tiba ada teman kita, entah itu lewat atau gimana, atau punya apa, halo, hey, nah, pasti kita akan tidak menggubris orang lain yang ada di samping kita tadi, karena kita diberi sebuah perhatian di mana kita tidak sadar, atau kesadaran kita tiba-tiba keluar begitu saja. Ya, yang selanjutnya adalah kumpulan persepsi. Kumpulan persepsi adalah kecenderungan untuk kesiapan untuk melihat sesuatu dengan cara tertentu. Ya, contohnya begini. Di saat kita sedang ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita, terus tiba-tiba ada suara kayu jatuh dan mengenai atap, pasti kan banyak juga orang yang kaget. Nah, dari situ kita sudah mencerminkan sebuah kecenderungan di mana kesiapan kita terlihat dengan cara kita teriak ha, atau dengan ha, terus kita menghindar karena kaget itu tadi. Lah, ini yang menurut saya sebagai bentuk contoh dari kecenderungan atau kesiapan untuk melihat sesuatu dengan cara tertentu. Karena kecenderungan atau kesiapan itu tiap orang beda-beda. Yang kedua adalah adaptasi sensorik. Adaptasi sensorik adalah suatu perubahan dalam daya tanggap sistem sensorik berdasarkan tingkat rata-rata rangsangan sekitarnya. Contohnya seperti kita merasa hawanya panas, tapi tiba-tiba ada angin yang membuat bulu-bulu kutu kita naik. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa suatu perubahan bisa diperantakan lewat bagian luar tubuh kita, dan dari situ kita akan mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi. Selanjutnya ada persepsi ekstrasensor. Persepsi ekstrasensor atau yang biasa disebut dengan extrasensory perception atau disingkat dengan ESP adalah ketika seorang dapat membaca pikiran orang lain atau dapat melihat peristiwa masa depan tanpa adanya masukan sensori yang konkret.
Selanjutnya ada sistem visual. Sistem visual itu berhubungan dengan penglihatan. Penglihatan adalah proses luar biasa yang melibatkan otak interpretasi informasi visual yang dikirim dari mata. Di dalam sistem visual terdapat stimulus visual dan mata. Di dalam stimulus visual dan mata terdapat cahaya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi elektromagnetik yang dapat dijelaskan dalam bentuk panjang gelombang. Lalu ada struktur mata. Struktur mata ada sklera, iris mata, pupil, kornea, dan retina. Sklera adalah bagian luar mata berwarna putih yang membantu menjaga bentuk dan melindunginya dari cedera. Yang kedua ada iris mata. Iris mata adalah bagian mata yang berwarna yang mungkin berwarna biru muda pada satu individu dan coklat tua pada individu lainnya. Yang ketiga ada pupil. Pupil adalah bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Selanjutnya ada kornea. Kornea adalah bagian mata yang ada di lapisan terluar. Kornea adalah selaput transparan yang memungkinkan cahaya untuk menembus ke dalam sel-sel penerima cahaya bola mata. Selanjutnya ada retina. Retina adalah bagian mata dalam bentuk sel tipis di bagian belakang bola mata. Retina memiliki dua sel fotoreseptor, yaitu rods dan cones. Rods dan cones. Rods atau yang biasa dikenal dengan batang adalah reseptor retina yang peka terhadap cahaya, tetapi tidak terlalu berguna untuk penglihatan warna. Rods juga berfungsi dengan baik di bawah penerangan rendah dan bekerja di malam hari. Ya, bisa dibilang rods berfungsi saat kita berada di malam hari. Manusia memiliki sekitar 120 juta rods. Selanjutnya cones atau kerucut. Cones adalah reseptor yang digunakan untuk persepsi warna. Cones membutuhkan jumlah cahaya yang lebih besar. Cones sama dengan rods, sama-sama peka terhadap cahaya. Kalau rods berfungsi dengan baik di malam hari, maka cones berfungsi paling baik di siang hari atau di bawah penerangan yang tinggi. Ada sekitar 6 juta sel cones di mata manusia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feli Sofanyala Samahu dengan NIM 802020-117. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem visual dan auditori. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari sistem visual. Sistem visual atau sistem penglihatan adalah bagian dari sistem penglihatan yang membuat organisme mampu melihat. Sistem visual ini berkaitan erat dengan segala sesuatu yang dapat dilihat menggunakan panca indera, yaitu mata, baik dalam hal melihat dan berkomunikasi dengan otak. Yang kedua, struktur dan fungsi pada mata. Struktur pada mata terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah skerla. Skerla adalah bagian luar mata yang berwarna putih yang memiliki fungsi untuk melindungi mata dari cedera. Yang kedua ada iris. Iris adalah bagian mata yang berwarna kebiruan atau kecoklatan yang terdiri dari otot yang mengontrol pupil untuk mengontrol cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga pupil. Pupil berwarna hitam yang berada di jalur tengah iris, bertindak membuka dan menutup cahaya yang masuk. Yang keempat, kornea. Kornea adalah lapisan terluar mata yang melindungi pupil, iris, dan bilik anterior. Kornea berfungsi untuk membelokkan cahaya yang masuk ke permukaan mata. Yang kelima, lensa. Lensa berbentuk seperti cakram, fungsinya mengatur titik fokus mata agar fokus di belakang mata. Bagian-bagian dari retina. Retina memiliki beberapa bagian antara lain retina, fovea, dan titik buta. Di sini saya akan menjelaskan dari retina terlebih dahulu. Retina adalah lapisan yang banyak permukaannya sensitif terhadap cahaya dan merekam apa yang dilihat dan mengubahnya menjadi impuls saraf untuk diproses ke otak. Retina memiliki kurang lebih 126 juta reseptor yang diproses oleh sistem saraf. Pada retina terdapat dua macam reseptor antara lain batang. Batang adalah reseptor pada retina yang sensitif pada cahaya, tetapi tidak terlalu berguna untuk melihat warna, sehingga baik digunakan pada malam hari karena batang tidak memerlukan banyak cahaya.
Yang kedua, kerucut. Kerucut adalah reseptor yang berguna untuk mempersepsikan warna sama seperti batang. Tetapi, kerucut lebih baik digunakan pada siang hari karena kerucut membutuhkan jumlah cahaya yang lebih banyak ketimbang batang. Struktur yang kedua ada fovea. Fovea merupakan bagian terpenting dan vital di area retina, di mana posisi terbaik pada penglihatan fovea hanya berisikan kerucut dan tidak ada sama sekali batang. Yang ketiga ada titik buta. Titik buta pada bagian area ini tidak ditemukan batang maupun kerucut, di mana saraf optik meninggalkan mata dan menuju ke otak. Materi yang kedua adalah proses visual pada otak. Proses visual pada otak terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah pendeteksi fitur, pemrosesan paralel, dan penggabungan. Di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah pendeteksi fitur. Pendeteksi fitur adalah neuron pada sistem visual otak yang merespon pada fitur tertentu pada rangsangan. Contohnya, seperti seekor kucing yang sensitif dan sigap melihat pola bentuk dan ukuran dari tanda-tanda pergerakan suatu objek. Artinya, bahwa neuron ini mampu menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang luar biasa ketika dirangsang, dan kemungkinan neuron lain baru beraksi ketika rangsangan bergerak. Yang kedua, pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel adalah kemampuan otak untuk secara bersamaan memproses rangsangan yang masuk dengan kualitas berbeda. Proses paralel adalah bagian dari penglihatan di mana otak membagi menjadi 3 komponen, yaitu komponen warna, gerakan, dan bentuk. Penggabungan merupakan proses penyatuan dan pengintegrasian informasi. Contohnya, di saat kita melihat kucing yang mengejar kucing lainnya, informasi mengenai ukuran, bentuk, lokasi, dan warna dari pergerakan kucing merupakan informasi tersebut. Materi yang ketiga, penglihatan warna. Warna adalah pola respons saraf. Pada materi penglihatan warna ini, ada 2 teori utama, yaitu teori triktomatis dan teori proses berlawanan. Pada teori triktomatis, menyatakan bahwa persepsi warna dihasilkan oleh 3 tipe reseptor pada sel kerucut di retina, yang secara khusus sensitif tetapi bertumpang tindih terhadap rentang panjang gelombang tertentu. Pada kasus buta warna, teori triktomatis ini mengungkapkan bahwa buta warna adalah istilah menyesatkan. Mengapa teori triktomatis ini mengungkapkan bahwa buta warna adalah istilah menyesatkan? Karena orang yang buta warna tidak dapat melihat warna sama sekali, padahal secara keseluruhan orang yang buta warna dapat melihat sebagian warna, tetapi tidak bisa melihat warna lain, seperti ketiga sistem kerucut pada retina, yaitu warna hijau, merah, dan biru, yang mana dapat dikombinasikan satu sama lain. Apabila seorang buta warna hanya mampu melihat 2 macam kerucut disebut diktromatis, dan jika melihat 3 macam kerucut maka dianggap normal atau biasa disebut triktomatis. Sedangkan pada teori kedua, teori proses berlawanan, yang menyatakan bahwa sel dalam sistem visual merespon pada warna merah, hijau, biru, dan kuning. Artinya, bahwa sel tertentu dapat diaktifkan oleh merah dan dihambat oleh hijau, sedangkan sel lain diaktifkan oleh biru dan dihambat oleh kuning. Ketika ingin menggabungkan warna biru dan kuning, maka akan berubah menjadi warna abu-abu. Jadi penjelasan kedua teori di atas adalah mata dan otak menggunakan kedua metode ini untuk mengode warna dan kombinasi warna. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mempersepsikan objek. Mempersepsikan objek dibagi menjadi beberapa bagian. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama adalah persepsi kedalaman. Persepsi kedalaman adalah kemampuan mempersepsikan objek secara 3 dimensi. Artinya, seseorang mampu melihat itu sebagai sesuatu yang datar, tetapi apabila dilihat lebih jauh dan lebih dekat, objek tersebut akan saling tumpang tindih. Ada dua macam atau isyarat untuk melihat kedalaman, antara lain yang pertama isyarat binokular dan yang kedua isyarat monokular. Isyarat binokular merupakan isyarat kedalaman yang bergantung pada kombinasi gambar atau objek pada mata kiri ataupun mata kanan. Sedangkan isyarat monokular adalah isyarat kedalaman yang tersedia pada gambar ataupun dari satu mata. Isyarat ini dapat memberikan kesan kedalaman yang kuat pada suatu objek. Yang kedua ada persepsi gerak. Hampir semua manusia melakukan kegiatannya dengan bergerak. Tidak hanya manusia yang melakukan kegiatan dengan bergerak, bagi beberapa hewan pun persepsi gerak sangat dibutuhkan bagi pertahanan hidup, baik mangsa ataupun pemangsa.
Sedangkan pada manusia, otak mengambil alih tugas dalam menganalisis gerakan objek melalui jalur tertentu. Karena pada dasarnya manusia memiliki neuron spesial untuk mendeteksi gerak pada diri mereka. Yang ketiga ada konstanta presensi. Konstanta presensi adalah rangsangan yang jatuh ke retina berubah ketika kita melihat objek menjauh atau mendekat. Pada lingkungan yang gelap atau terang, persepsi kita terhadap objek adalah tetap sama. Pada konstanta persepsi terdapat 3 tipe. Yang pertama, konstanta ukuran, yang kedua konstanta bentuk, dan yang ketiga konstanta kecerahan. Materi yang kelima adalah ilusi visual. Ilusi visual menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak memiliki akses langsung ke kenyataan. Ada beberapa macam ilusi visual, diantaranya yang pertama, ilusi Muller-Lyer. Ilusi Muller-Lyer adalah contohnya dua garis yang sama panjang, garis A dengan B yang sama panjang, tetapi terlihat lebih panjang A dibandingkan B. Ilusi ini diciptakan oleh Franz Muller-Lyer pada akhir abad ke-19. Yang kedua, ilusi horizontal vertikal. Pada ilusi ini, garis vertikal terlihat lebih panjang dibandingkan yang garis horizontal, tetapi panjang kedua garis tersebut sama. Yang ketiga, ilusi Ponceau. Ilusi ini, garis di atas terlihat lebih panjang dibandingkan garis di bawah, tetapi panjang kedua garis tersebut sama. Yang keempat, ilusi bulan. Ilusi bulan ini ketika bulan berada di horizon, ia akan terlihat lebih besar dibandingkan ketika berada di atas kepala. Yang kelima adalah ilusi garpu pala iblis. Ilusi ini adalah sebuah contoh representasi dari 2 dimensi terhadap 3 dimensi. Contohnya pada ilusi gambar wajah apabila membalikannya terlihat berbeda dari sebelumnya. Yang keenam adalah sistem auditori. Fungsi dari sistem auditori atau pendengaran sama dengan mata. Telinga berfungsi untuk memancarkan versi suara dengan akurasi yang tinggi dari dunia luar kepada otak untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Jadi untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya Angel, waktu dan kesempatan diberikan. Selamat siang Kak Enggar dan teman-teman, begitu juga dan para asdos. Di saat ini saya akan mempresentasikan tentang sifat suara dan bagaimana kita mengalaminya. Gelombang suara adalah getaran di udara yang diproses oleh sistem pendengaran. Gelombang suara memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi perseptual. Yang dimaksud dengan dimensi fisik, yaitu dimensi yang dapat dilihat dari variasi panjang gelombang, yaitu frekuensi. Yang kedua adalah tekanan atau intensitas suara atau amplitudo, dan yang ketiga adalah kompleksitas suara. Kemudian yang dimaksud dengan dimensi perseptual, yaitu perseptual manusia tentang gelombang suara memiliki dimensi yaitu nada suara atau pitch, kerasnya suara atau loudness, dan warna suara atau timbre. Tahukah kalian apa saja struktur telinga dan bagaimana sehingga suara dapat diproses? Ini merupakan struktur telinga. Struktur telinga terdapat daun telinga, saluran suara luar, gendang telinga, meleus, incus, stapes atau penghubung ke jendela oval, rongga gendang, jendela bulat, saluran eustasia, ruang siput, saraf ruang siput, saraf vestibular, saluran tengah lingkaran. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar terdiri atas pinna dan saluran pendengaran eksternal. Pinna adalah bagian luar yang terdiri dari telinga. Pinna mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke bagian dalam telinga. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah menyalurkan suara melalui gendang telinga, palu, landasan dan sangurdi ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam mencangkup jendela oval, koklea, dan basilar membran. Fungsi telinga bagian dalam yaitu untuk mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf dan mengirimkannya ke otak. Teori pendengaran. Yang pertama ada place theory. Teori yang menyatakan tentang bagaimana telinga dalam mencatat frekuensi suara dan menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan vibrasi atau getaran pada titik tertentu di membran basilar. Yang kedua ada frekuensi teori. Teori ini menyatakan tentang bagaimana telinga dalam mencatat frekuensi suara dan menyatakan bahwa persepsi terhadap frekuensi suara tergantung dari seberapa sering auditori beraktivitas. Kemudian ada Foley Principles,
yaitu modifikasi dari teori frekuensi yang menyatakan bahwa klaster dari sel syaraf dapat mengalirkan aliran impuls neural dari dalam rangkaian yang cepat dan menghasilkan tembakan atau volley impuls. Di sini aku bakal jelasin tentang other sense. Other sense itu terdiri dari 3 indera, yaitu indera kulit, indera kimiawi, dan indera kinestetik dan vestibular. Di indera kulit ini terdapat 3 jenis reseptor, yaitu sentuhan, temperatur, dan rasa nyeri. Dan di indera kimiawi terdapat rasa dan bau. Aku masuk ke indera kulit yang sentuhan. Aku jelasin dulu kulit itu apa. Kulit itu sistem sensorik terbesar yang ada di tubuh kita, yang fungsinya untuk melindungi ancaman dari luar. Seperti kita kalau terkena panas, nah kulit ini yang bakal melindungi kita dari rasa panas ini ke organ dalam tubuh kita. Terus sentuhan, reseptor sentuhan. Sentuhan ini apa sih? Sentuhan ini misalkan kita menyentuh tangan kita sendiri, itu kan terasa tuh. Nah, inilah dari kulit ini, serat sensorik yang timbul dari reseptor di kulit bakal masuk ke sumsum tulang belakang. Di sana bakal tersebar informasi ke batang otak di mana sebagian seratnya menyeberang ke sisi berlawanan otak. Selanjutnya, gerakan sentuh ke talamus yang berfungsi sebagai stasiun relay. Talamus kemudian memproyeksikan dari permukaan tubuh kita ke area somatosensorik dari lobus parietal di cerebral cortex. Jadi sentuhan itu salah satu indera yang biasa kita temui begitu saja, kayak kita nyentuh barang atau kita nyentuh tangan kita sendiri kalau lagi cuci tangan gitu. Itu sangat cepat, pokoknya informasi ini sangat cepat kita terima begitu saja. Reseptor sentuhan. Sentuhan ini apa sih? Sentuhan ini misalkan kita menyentuh tangan kita sendiri, itu kan terasa tuh. Nah, inilah dari kulit ini, serat sensorik yang timbul dari reseptor di kulit bakal masuk ke sumsum tulang belakang. Di sana bakal tersebar informasi ke batang otak di mana sebagian seratnya menyeberang ke sisi berlawanan otak. Selanjutnya, gerakan sentuh ke talamus yang berfungsi sebagai stasiun relay. Talamus kemudian memproyeksikan dari permukaan tubuh kita ke area somatosensorik dari lobus parietal di cerebral cortex. Jadi sentuhan itu salah satu indera yang biasa kita temui begitu saja, kayak kita nyentuh barang atau kita nyentuh tangan kita sendiri kalau lagi cuci tangan gitu. Itu sangat cepat, pokoknya informasi ini sangat cepat kita terima begitu saja. Termoreseptor yang terletak di ujung syaraf sensorik yang ada di bawah kulit. Jadi
termoreseptor ini untuk merespon perubahan suhu yang di dekat kulit kita dan memberi masukan agar kulit kita ini berada di suhu tubuh pada 98,6 derajat Fahrenheit. Di sini ada dua jenis termoreseptor. Yang pertama termoreseptor hangat dan termoreseptor dingin. Fungsi dari termoreseptor hangat ini untuk menanggapi pemanasan kulit. Contohnya saat kita berada di lingkaran api unggun. Jadi kulit kita ini memberi respon, termoreseptor ini memberi respon hangat kepada kulit kita. Dan ada termoreseptor dingin yang fungsinya untuk merespon pendinginan kulit. Misalkan kita lagi di luar negeri nih, terus kita lupa pakai sarung tangan. Jadi termoreseptor inilah yang merespon terhadap kulit kita. Gitu. Kita next ke rasa nyeri atau pain. Rasa nyeri ini bisa disebut dengan rasa sakit. Rasa nyeri ini merupakan peringatan informasi bahwa tubuh kita sedang mengalami kerusakan. Misalnya kita terkena duri atau pisau. Nah, sensasi tekanan ini yang bakal menjadi rasa sakit atau rasa nyeri. Reseptor nyeri ini tersebar di seluruh bagian tubuh, yaitu di kulit, selubung jaringan otot, dan di selaput sekitar tulang. Gimana sih biar rasa nyeri ini hilang? Salah satunya yaitu obat aspirin. Obat aspirin ini bekerja dengan mengurangi produksi prostaglandin. Di rasa nyeri ini terdapat dua jalur syaraf yang mengirimkan rasa nyeri ke otak, yaitu jalur cepat dan jalur lambat. Fungsinya jalur cepat ini yaitu mengirimkan informasi tentang cedera dengan waktu tidak sampai 1 detik. Nah, di jalur lambat ini fungsinya untuk mengingatkan ke otak bahwa kita harus mengurangi aktivitas kita karena tubuh kita terdapat kerusakan gitu. Kita masuk ke indera kimiawi bagian rasa. Rasa ini pasti berhubungan dengan lidah. Nah, di lidah ini di atas permukaan lidah ini terdapat benjolan yang disebut papila. Papila ini mengandung pengecap, reseptor pengecap. Nah, di lidah ini mampu menampung sekitar 10.000 pengecap yang bakal diganti setiap 2 minggu. Tetapi seiring bertambahnya usia, proses penggantian ini tidak efisien dan semakin tua mungkin bisa lidah ini hanya bisa menampung 5.000 indera perasa gitu. Rasa ini dikategorikan sebagai manis, asam, pahit, asin, serta rasa gurih. Next ke indera kimiawi yang bau. Bau ini pasti berkaitan dengan hidung. Hidung merupakan alat instrumen aktif untuk memproses bau. Contohnya kita ingin mencium bau makanan favorit kita. Nah, melalui hidung inilah kita dapat merasakan bau yang kita inginkan.
Di hidung terdapat sel reseptor yang ditutupi oleh jutaan antena rambut yang menonjol seperti lendir di bagian atas rongga hidung dan melakukan perjalanan menuju tenggorokan dan paru-paru. Saat penciuman, ada jalur syaraf yang pertama-tama menuju lobus temporal, kemudian memproyeksikan ke daerah otak, terutama di sistem limbik yang mempengaruhi emosi dan ketertarikan. Ke indera kinestik dan vestibular. Di tubuh kita punya dua jenis indera yang memberi informasi tentang gerakan dan yang membantu menjaga keseimbangan. Vestibular memberi informasi tentang keseimbangan dan gerakan jika kinestesia kita tidak sadar. Lalu vestibular ini juga bekerja sama dengan indera kinestik. Untuk apa? Untuk mengkoordinasikan umpan balik proprioseptif kita. Lanjut di bagian nomor 5, sensasi, persepsi, dan kesehatan. Indera itu apa sih? Indera itu bagian atau koneksi terpenting dalam tubuh kita. Jadi kita harus merawat indera kita agar badan kita itu selalu fit dan sehat. Caranya kayak mana sih? Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, terus mengurangi makanan yang berlemak, tidak merokok, selalu rajin berolahraga. Cara merawat indera pendengaran kita itu bagaimana? Mengurangi penggunaan AirPod atau earphone karena telinga kita ini sangat sensitif terhadap suara yang terlalu keras. Begitu.